Tidak sedikit DKM masjid gak sadar bahwa uang yang terkumpul bukan milik DKM, tapi titipan Allah. Kumpul, hitung saldo, hitung ini, hitung itu, Masya Allah. Tidak sedikit didapati masjid ribut masalah keuangan, kas. Yang mereka butuhkan bukan AC, bukan kipas angin, beras. Mereka butuh sembako. Karena itu, ketika masjidnya sudah jadi, itu yang pertama kali programnya bukan program-program kegiatan dulu. Yang harus dilakukan, belajar aturan-aturan Allah. Kalau Anda sudah belajar aturan Allah, nanti akan paham. Oh, ini setannya ini. Masuknya lewat ini, masuknya lewat begini. Kadang masuk lewat harta, kas masjid. Tadi Quran surah 17 itu. Sertai mereka dalam harta. Tidak sedikit DKM masjid gak sadar bahwa uang yang terkumpul bukan milik DKM, tapi titipan Allah. Kumpul, hitung saldo, hitung ini, hitung itu, Masya Allah. Karpet gak diganti-ganti, mushaf tidak ada, toilet rusak, macam-macam. Padahal kas banyak. Sibuk ngitung, umumin lagi, berlomba bahkan dalam kas yang gak pernah digunakan. Kas kita sekarang segini, kas kita segini. Mau dibawa kemana kas kita itu? Salah, bukan kas kita, kas masjid. Itu keliling gitu kan. Sementara peluang ibadah gak ada. Itu lihat, kalau disebutkan dengan kalimat umum, artinya terjadi itu. Gak percaya silakan cek beberapa masjid yang pernah Anda kunjungi. Mungkin bisa terjadi kasus ini, karena kalimatnya umum. Tandanya setiap saat bisa terjadi. Tidak sedikit didapati masjid ribut masalah keuangan, kas. Ada lagi dia apa? Macam-macam. Maka nanti merambat ke program, ke macam-macam, ujungnya ke ibadah dan sebagainya. Ujung-ujungnya malas orang ke masjid. Gak ada yang ibadah lagi. Itu diantaranya. Makanya nanti pelajari hukumnya, ada langsung khusus itu di Quran surah ke 9 ayat 18. Itu diantara yang harus dipelajari. Innama ya'muru masajid Allah. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu. Awas, makmur bukan rame. Salah juga di sini tuh. Kalau cuma rame, tempat setan, itu senang, setan pasar. Di pasar rame. Rame, tempat olahraga rame. Jadi kalau rumah rame, jangankan di masjid, pasar rame, alun-alun rame. Masjid itu bukan rame, makmur itu bermanfaat. Dari kata al-umur, dicari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Taklim yang bermanfaat, bukan cuma rame. Ya, sholat yang bisa menambah keimanan. Bukan cuma sholat. Kalau cuma sholat saja di rumah juga bisa sholat, tempat lain bisa sholat. Makanya kalau ada kasnya cukup baik, keadaannya baik, pilih khayal imam yang baik. Kalau bisa seperti itu nanti, insya Allah berjalan dengan baik. Tapi teman-teman kita, maaf ya, bukan menyebut golongan tertentu. Misal, yang jualan yang kecil-kecil, yang sayur, yang tukang ojek, tukang beca. Tukang ojek kadang subuh, Masya Allah, mangkalnya depan masjid. Cuman gak sholat di masjid. Depan masjid persis, keluar dari masjid, tukang ojek ada. Yang mereka butuhkan bukan AC, bukan kipas angin, beras. Mereka butuh beras. Mereka butuh sembako. Makanya zaman Nabi masjidnya masjid solutif. Ya kalau antum main ke Masjid Nabawi, ini Masjid Nabawi misalnya ya. Dulu zaman Nabi, Masjid Nabawi itu areanya cuma di karpet merah itu. Ini raudhah yang kecil, kemudian mihrabnya Nabi, area masjidnya yang karpet merah yang atasnya ada lampu-lampu ya. Yang belum berangkat insyaallah saya bermohon pada Allah supaya bisa disegerakan. Yang sudah berangkat insyaallah bisa mengunjungi kembali. Nanti di sebelah sini ada Ahlus Sufah. Tempatnya yang terbuka, yang nggak ada atap atasnya itu. Itu yang diperluas. Asalnya sebelah sini. Di sini berkumpul orang-orang yang mau belajar dengan Nabi. Kadang dari jauh. Semacam ada misalnya sahabat ada Abu Hurairah, ada Sulaik al-Qafani, ada macam-macam. Ada lagi yang golongan fakir. Ada lagi golongan yang membutuhkan sesuatu. Apa yang terjadi di sini? Masjidnya jadi masjid solutif. Sampai turun ayat di sini. Ya, jadi bukan cuma berfungsi untuk sholat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah. Bisa digunakan untuk penyaluran zakat. Bukankah kadang-kadang nitipkan zakat ke masjidnya? Ada infaknya, ada sedekahnya. Antum kumpulkan, kelola, salurkan. Itu bisa jadi distribusi di situ. Itu manhajnya yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Cuma 3 tahun. 3 tahun diutus jadi gubernur oleh Umar bin Khattab di Yaman. Tahun pertama, sepertiga zakat mal diserahkan ke pusat, balik ke Madinah. Umar marah, dipanggil. Kenapa kamu kembalikan ke pusat? Zakat itu untuk di wilayah kamu, bukan ke saya. Ini mengumus kalau ada zakat di sini, Pondok Labu salurkan sekitaran dulu, jangan ke jauh dulu. Apa yang terjadi? Kata Mu'adz, sepertiga penduduk Yaman sudah nggak miskin setahun. Tahun kedua 2/3. Kok sekarang nambah? Kata Mu'adz, 2/3 penduduk Yaman sudah nggak miskin. Tahun ketiga semua potensi zakat diserahkan ke Baitul Mal. 3/3 itu 100%. Kata Umar, apa yang terjadi di Yaman? Kenapa semuanya ke sini? Kata Mu'adz, nggak ada orang miskin di Yaman. Dalam 3 tahun diajarkan oleh Nabi. Masya Allah.
jadi gubernur muslim tuh. Tahu manhaj Nabi, diamalkan, sukses.